Selamat pagi semuanya, nama saya Ruling Ramli Selan, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana, semester 3 kelas C. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia perharinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional, data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 memiliki pemerintah pusat menyatakan sampai pada tanggal 14 Mei 2020 jumlah akumulasi kasus konfirmasi virus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 16.000 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Mei di Indonesia terjadi 484 kasus dan pada 13 Mei naik secara signifikan menjadi 689 kasus. Sedangkan jika dilihat pada tingkat regional, kasus konfirmasi positif paling banyak terjadi pada Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari peta persebaran COVID. Di provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa menjadi daerah yang termasuk dalam 10 provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Sampai pada tanggal 14 Mei berdasarkan jumlah konfirmasi positif kasus Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama 5.688 kasus, disusul Provinsi Jawa Timur 1.863 kasus, lalu Provinsi Jawa Barat 1.565 kasus, kemudian Jawa Tengah 1.066 kasus dan Banten 593 kasus. Kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik demografis Indonesia di dalam distribusi penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut proyeksi penduduk Indonesia tahun 2015 sampai 2045 dengan dasar hasil dari survei penduduk antara sensus SUPAS 2015, jumlah populasi di Indonesia tahun 2019 sebesar 266,91 juta jiwa. Sedangkan lebih dari setengah penduduk atau sekitar 150 juta jiwa, yaitu sekitar 56% dari total penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, kepadatan penduduk berkaitan erat dengan mobilitas penduduk yang mana menjadi salah satu faktor penyebab mengapa virus dapat menyebar lebih cepat. Menurut riset dari Katadata Insin Center, terdapat beberapa faktor yang membuat daerah menjadi rentan terdapat penularan virus COVID-19. Pertama, terkait dengan karakteristik daerah, yaitu kepadatan penduduk, kualitas udara, dan akses terhadap hunian layak. Kedua, terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat, yaitu jumlah perokok, jumlah lansia, dan jumlah kepemilikan jaminan kesehatan. Ketiga, terkait dengan risiko mobilitas penduduk. Hasil riset menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mendapat skor indeks kerentanan paling tinggi karena berada di
berada di kawasan Jabodetabek yang menampung lebih dari 10% penduduk Indonesia. Selain itu, data Sakemas tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase pekerja komputer dan pekerja sekuler di Indonesia paling tinggi terjadi di Pulau Jawa, yaitu 76,5% dan 71,6%. Hal ini berpengaruh pada angka persentase kasus positif COVID-19 yang didominasi oleh individu dan kelompok umur 18 sampai 59 tahun atau dari kelompok umur produktif. Mobilitas tinggi yang dilakukan oleh individu tersebut membuat mereka rentan memiliki risiko tinggi terpapar virus dengan segala ataupun tidak bergejala. Selanjutnya, kenaikan jumlah tidak hanya terjadi pada kasus konfirmasi positif COVID-19, tetapi juga pada jumlah pasien sembuh dan jumlah kematian. Pada tingkat nasional, jumlah akumulasi pasien sembuh mencapai 3.518 pasien pada tanggal 14 Mei. Sementara itu, walaupun jumlah pasien sembuh mengalami kenaikan, jumlah akumulasi kematian tidak mengalami penurunan atau terus mengalami kenaikan. Pada tanggal 13 Mei tercatat sebanyak 1.028 jiwa dan pada tanggal 12 Mei jumlahnya naik menjadi 1.043 jiwa. Dari jumlah kematian tersebut, persentase kematian karena COVID-19 paling banyak berada pada individu dan kelompok umur lebih dari 60 tahun, yaitu 44,72%, disusul dengan individu pada kelompok umur 45 sampai 59 tahun sebesar 39,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok umur lansia dan pralansia menjadi paling rentan mengalami kematian karena COVID-19. Namun jika dilihat dari komposisi jenis kelamin, kasus positif COVID-19 Indonesia didominasi oleh pasien laki-laki dibandingkan perempuan. Pada kasus positif COVID-19, persentase pada laki-laki mencapai 56,8%, sementara perempuan 43,2%. Tidak hanya itu, pasien laki-laki cenderung lebih rentan mengalami kematian karena COVID-19 dibandingkan perempuan, di mana persentase menunjukkan untuk laki-laki sebesar 64,2%, sedangkan perempuan 35,8%. Hal ini disebabkan selain karakter faktor genetik dan penyakit bawaan, kebiasaan merokok juga membuat seorang rentan terpapar virus COVID-19. Selain kebiasaan merokok, pola mobilitas penduduk juga berpengaruh pada penyebaran virus COVID-19. Di sisi lain, perempuan bertanggung jawab untuk mengurus keluarga sehingga perempuan cenderung terjebak dalam ruang lingkup. Dampak sosial ekonomi wabah COVID-19 Indonesia tak hanya di segi kesehatan. Wabah COVID-19 juga berdampak pada sektor lainnya, yaitu sosial dan ekonomi, seperti pernyataan yang dipaparkan dalam salah satu video yang diunggah. Sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Susenas. Selanjutnya, dampak sosial yang dirasakan yaitu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini dialami oleh salah seorang warga di Jawa Barat yang suaminya terdampak, yaitu di PHK. Tak hanya suaminya saja, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Barat mencatat sebanyak 5.047 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, sebanyak 34.365 pekerja di Jawa Barat diliburkan dan 14.053 orang dirumahkan. Data tersebut tercatat hingga 5 April 2020. Kesulitan akses kesehatan yang ia rasakan saat ini memeriksa kehamilan di puskesmas. Ibu hamil tidak diperbolehkan ke puskesmas karena rawan penyebaran virus penyebab COVID-19. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi.